bagaimana jika perbuatan dilakukan atas perintah atasan dalam konteks pekerjaan, terus dikaitkan dengan pasal 51 KUHP. Ya. Baik, yang mulia saya menjawab. Jadi berkait juga dengan konteks penyertaan dalam pasal 55 ini, sesungguhnya di situ kan kalau kita bicara teori dalam hukum pidana, apa yang disebut dengan dader, kemudian Dunbreaker, kemudian Middlebrooker, kemudian Middlebrooker dengan Whitlocker. Nah, konteks di sini sebenarnya, kalau saya melihat dari kasus ini sangat tidak tepat dilakukan untuk dituduhkan kepada adanya suatu penyertaan pidana. Itu yang pertama yang mulia. Kenapa? Karena tanggung jawab mereka itu mereka adalah merasakan undang-undang, bukan melawan undang-undang. Sehingga kalau misalnya konteks dalam penyertaan seperti apa yang mulia? Saudara jawab secara teori aja. Ya, ya. Secara teori aja, jangan langsung pada perencana fakta ini. Betul. Secara teori. Ya, secara teori begitu yang mulia. Tentu kalau misalnya kita perdalam lagi, konteks yang membantu para menyuruh laksanakan juga itu pasti akan berbeda. Termasuk dengan orang yang menganjurkan di belakang bahwa ini yang disebut juga dengan konteks teori complexity. Ya, kalau kita belajar dalam hukum Belanda ada namanya disebut teori complexity dan teori konspirasi. Tapi sebenarnya yang ingin saya tegaskan, apakah peran-peran itu untuk menentukan adanya suatu perbuatan ini harus didahului dengan mufakat jahat? Actus reus reo nisi rea. Apakah ada mufakat jahat dalam konteks daripada apa yang disebutkan dari masing-masing peran pelaku? Dan kita tidak tahu siapa sebenarnya imperator dader, walaupun tidak disebut secara eksplisit di dalam. Siapa sebenarnya otak pelakunya? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait juga dengan perintah jabatan atau pasal 51 itu. Sepanjang perintah itu dia nyambung dengan apa yang diperintahkan dalam konteks di mana juga disebutkan pasal 52 itu adalah semata-mata tanggung jawabnya. Yang seharusnya dalam teori itu mereka tidak dapat dikenakan pidana. Akan tetapi kalau saya melihat dari kembali lagi fungsi dari konteks KTT ini ketika dia melaksanakan undang-undang, maka tidak ada satupun yang dapat dituduhkan kepada dia, apalagi itu di konteks dalam kesalahan hands-on underscore dia ada kesalahan, dia tidak tanpa kesalahan. Ukurannya apakah ada kesalahan atau tidak? Ukuran kesalahan itu harus diuji. Apakah memang itu ada terbilan dan terwetan? Ya, kalau konteks dalam konteks terwetan dan bilan dan wetan, konteks ini pendapat Van Vos bahwa dia katakan bahwa teori rendah, teori bilan, apakah memang orang yang berkehendak itu sudah pasti mengetahui, dan sebaliknya orang yang mengetahui itu dia belum tentu berkehendak. Artinya, ketika dia sudah berkehendak, dia sudah pasti mengetahui, tapi dia mengetahui belum tentu dia berkehendak. Ini ada perbedaan dalam pendalaman teori hukum pidana tentang mens rea. Mens rea ini yang sebenarnya untuk mengaku, untuk mengukur apakah memang ada di situ suatu pemikiran-pemikiran yang salah yang dibangun itu memang betul-betul dalam konteks mufakat jahat atau tidak. Sehingga saya menilai kalau misalnya konteks itu bahwa diterapkan kepada konteks ini, itu sangat tidak tepat bahwa kita uji dulu. Menurut pendapat hukum saya sebagai ahli pidana, apakah ada mens rea atau tidak? Jadi kembali kepada kesetiaan. Ya. Jadi pasal 51 itu kan seseorang yang melaksanakan perintah jabatan dari atasan atau penguasa yang berwenang tidak akan dipidana. Namun ada pengecualian untuk perintah jabatan tanpa wewenang. Nah, coba maknanya perintah jabatan tanpa wewenang itu yang seperti apa? Jadi konteks perintah tanpa wewenang itu secara implisit atau eksplisit, apakah konten daripada perintah itu? Ya, apakah perintah itu, apakah memang perintah ini dia melawan hukum atau tidak? Apakah dia melanggar undang-undang atau tidak? Sekurang-kurangnya apakah dia melanggar asas kepatutan? Ya, dalam pendapat yang mulia di situ bukan saja undang-undang, tapi juga perbuatan tercela. Apakah memang di situ ada perbuatan tercela yang dilakukan atau tidak? Di situ yang mulia. Jadi boleh saya closing statement yang mulia. Penegakan hukum pidana ini di bidang pertambangan sesungguhnya adalah penegakan hukum yang bersifat ultimum remedium.
Itu catatan saya. Sehingga apapun, kenapa dia ultimum remedium yang mulia? Karena konteks ium ini sesungguhnya berangkat dari izin. Filosofi daripada izin itu adalah apa yang disebut dengan preventive instrument. Dia mengendalikan, kemudian mengarahkan, kemudian menjaga ketertiban, termasuk melindungi apa yang disebut dengan kepentingan lingkungan itu sendiri. Itu izin, filosofinya izin. Tapi ternyata dalam pergeseran sejak lahirnya undang-undang minerba ini, itu izinnya telah beralih. Yang sesungguhnya tadi bagian dari preventive instrument menjadi kepentingan bisnis. Kepentingan bisnis inilah yang betul-betul memang kita harus hadapi hati-hati, dan bagaimanapun juga konteksnya pertambangan itu bagian dari unrenewable resources. Suatu ketika mungkin ya kata-kata di tanpa adanya pengelolaan atau tata kelola yang baik, maka sumber daya alam Indonesia itu akan habis tanpa dikelola dengan baik, tanpa dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang baik, tanpa ditujukan juga dengan peraturan yang baik. Sebenarnya di situ hukum telah memberikan solusi yang terbaik dalam konteks ultimum remedium. Ultimum remedium ini yang sesungguhnya memagari, karena dampak daripada itu adalah bukan saja berbicara tentang konteks bisnis itu sendiri, tapi dampak yang apakah memang betul-betul timbul di kemudian hari itu yang disebut dengan environmental damage, kerusakan lingkungan. Demikian yang mulia. Terima kasih. Mungkin. Ya. Ini satu lagi ada yang kelewatan dari ini. Ya. Jadi di dalam putusan sela, Ya. majelis menyatakan dakwaan sah secara formil. Ya. Namun dalam tahap pembuktian ini terungkap fakta-fakta. Ya. Seperti yang disampaikan dan yang ditanyakan tadi, para terdakwa memasang patok Ya. di lokasi yang mereka klaim Ya. sebagai wilayah ibu perusahaan tempat mereka bekerja. Ya. Kegiatan PT Posipir di lokasi tersebut adalah upgrade jalan. Ya. Berdasarkan perjanjian dengan pemegang PGPH. Ya. Dan terdapat kemungkinan tumpang tindih antara beberapa izin di lokasi yang sama. Baik. Nah, pertanyaannya ini, di dalam doktrin hukum pidana, apakah fakta-fakta yang terungkap dalam pembuktian Ya. dapat mempengaruhi penilaian Ya. terhadap terpenuhinya Ya. unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan? Ya. Ya, saya lanjutkan. Dan bagaimana seharusnya hakim mempertimbangkan hubungan antara keabsahan formil dakwaan Ya. dengan pembuktian material unsur-unsur tindak pidana, Baik. khususnya dalam konteks perkara yang melibatkan Ya. konflik kewenangan Ya. antar pemegang izin yang sama-sama diterbitkan oleh negara. Baik. Pendapat saya yang mulia, Ya. kalau menurut pendapat saya harus diuji dulu konteks perjanjian tersebut, harus diuji. Apakah memang betul-betul konteks perjanjian tersebut itu mengakibatkan atau berimplikasi perbuatan melawan hukum atau tidak? Itu yang harus dinilai. Jadi perjanjian-perjanjian yang dibangun oleh para masing-masing pemegang itu harus diuji. Apakah terjadi pelanggaran dalam proses ya pembentukan perjanjian itu tersebut? Itu yang harus diuji. Jadi tidak serta-merta yang mulia kita hubungkan dengan apakah memang di situ juga ada bentuk perbuatan yang memang betul-betul fakta persidangan nyambung atau tidak nyambung. Tetapi menurut pendapat saya adalah di situ harus diuji dulu apakah konteks perjanjian tersebut ini sudah sah prosedur untuk memiliki mendapatkan suatu legitimasi yang legitimasi yang sah atau tidak. Di situ pendapat saya. Oke, selesai. Silakan ditanggapi baik JPU dan juga dari penasihat hukum. Terima kasih ahli. Ya. KTP-nya sudah dibawa? Sudah ya. Langsung terbang ke Ya. Kendari? Ya. Oke, selamat jalan. Terima kasih. Yuk, Terima kasih. Terima kasih. baik, terdakwa silakan ke depan. Baik ya. Jadi minggu depan ahli dua terakhir. Yakob ya sudah saya keluarkan penetapan. Nah silakan jaksa menyikapi
hal tersebut, hadirkan bisa pemeriksaan secara Zoom juga. Kalau memang nanti jaksa minta waktu, ya bisa lanjut pulang duluan nggak apa-apa. Ada waktu. Kan begitu. Kalau pihak ini mau izin kan gini aja. Tapi kalau saya harus berikan kan. Mohon maaf yang mulia. Baik ya, kita tunda 1 minggu depan. Demikian sidang selesai dan ditutup. Terima kasih, mulia.